Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Faktapedia. Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh subur di sini. Bahkan tidak sedikit dari tanaman tersebut yang bersifat langka atau sangat sulit sekali untuk ditemukan sehingga harus dilindungi. Berbagai tumbuhan ini sudah sangat jarang ditemukan sehingga harus dilindungi agar tidak terancam punah. Apa sajakah tumbuhan tersebut? Berikut daftar 10 tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial lainnya agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mari kita saling berbagi informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Satu, bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang sangat unik karena dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga bisa mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari hingga kemudian mati dan tumbuh kembali. Bunga bangkai berbunga pada rentang waktu yang cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Habitat asli bunga ini ada di hutan Sumatera. Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di daerah lainnya, seperti di Taman Hutan Raya, Bandung. 2. Rafflesia arnoldi. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga bangkai. Rafflesia arnoldi tumbuh melebar ke samping dan bukan meninggi seperti bunga bangkai. Ketika bunganya mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya adalah sekitar 9 bulan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Bunga Rafflesia arnoldi hidup menumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat tergantung pada adanya tumbuhan inang. Saat ini populasi bunga ini semakin menyusut karena habitatnya yang semakin sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, pemukiman, ataupun pertambangan. 3. Cendana. Cendana merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris. Konon, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaatnya tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga saat ini sudah berstatus sebagai tumbuhan yang terancam punah. Pada awal kehidupannya, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya karena ia tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit untuk ditemukan. 4. Damar. Pohon damar ini memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai sebutan seperti kisi, salo, dayungon, kidamar, dan lainnya. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas dan juga lak atau vernis. 5. Katong semar.
Kantong semar merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya, seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kantong semar sendiri baru bisa memangsa serangga ketika usianya sudah dewasa. Ia akan membuka kantungnya agar ada serangga yang masuk ke dalamnya. Jika sudah ada yang terjebak, maka kantungnya akan langsung tertutup untuk mulai mencerna serangga tersebut. Ulin. Pohon ulin atau sering disebut juga sebagai bulian atau kayu besi merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut, dan sebagainya. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 36 meter dengan diameter batang sebesar 95 cm. Pohon ini sendiri banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pohon ini cukup sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya dapat menyusut jika habitat aslinya semakin berkurang. 7. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan keluarga bunga anggrek yang paling besar dan paling berat. Satu rumpun anggrek tebu dewasa dapat memiliki berat lebih dari 1 ton dengan panjang mulai hingga 3 meter. Karena ukurannya yang sangat besar tersebut, bunga ini sering disebut sebagai anggrek raksasa. Bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik berwarna coklat, merah, dan merah kehitaman. Bunga ini sangatlah unik karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga 2 bulan. Bunga anggrek tebu ini sangat langka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang paling dilindungi. 8. Tenggawang. Tenggawang merupakan tumbuhan khas Kalimantan yang banyak dimanfaatkan minyaknya. Pohon ini terdiri dari berbagai macam jenis di mana 12 diantaranya saat ini sudah dilindungi pemerintah karena terancam kepunahan. Minyak tenggawang dihasilkan dari biji-biji yang berjatuhan. Biji tersebut kemudian dijemur dan disalah hingga kering sebelum kemudian diolah menjadi minyak. Biji tenggawang juga merupakan makanan bergizi bagi babi hutan dan binatang liar lainnya. Minyak tenggawang dapat digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat-obatan tradisional. Dalam industri modern, minyak yang memiliki julukan green butter ini juga sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik, lilin, sabun, dan lainnya. 9. Daun payung. Daun payung atau sering disebut juga sebagai daun sang dan salu merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Sumatera. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Johannes Tijmania altifron yang diambil dari nama penemunya yakni Profesor Tijman. 10. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau bunga senduro merupakan salah satu jenis bunga yang saat ini sudah sangat kritis keberadaannya. Bunga ini banyak hidup di daerah pegunungan di Jawa. Bahkan bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi gunung berapi. Bunga Edelweiss Jawa dapat tetap terlihat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyak pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah diambang kepunahan. Bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia hingga 100 tahun dengan tinggi batang hingga 8 meter. Lebih dari 300 serangga yang hinggap dan menghisap madu dari bunganya. Saat ini Anda masih dapat melihat Edelweiss Jawa di beberapa lokasi seperti Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani.